Dan mulut bukan udah merah. seperti darah segar. Kasur ini Yo, what's up guys, berada dengan kita dengan Tudor S, dan kita akan lihat aja akan mereaction 3 creepypasta paling seram. Ya, judulnya 3 creepypasta paling seram tentang iblis. Oh my god. Oke. Dan sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Dan aku punya di channel Discord baru, dan jangan lupa join ya ke channel Discord-nya. Linknya ada di deskripsi. Langsung aja kita mulai ya. Langsung. creepypasta paling seram. Udah belum ya guys sih? Oke, udah. Like lagi. Tiga creepypasta paling seram tentang iblis. Part 113. Part 113. Oke guys, kalau kalian suka sama tipe-tipe video creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya Iya, like juga ya guys. sampai 1 Sebanyak-banyaknya juta ya. like. Karena like dari Tonton kalian sampai itu selesai. ngebantu aku dan timku agar semakin semangat ngebuat video-video creepypasta kayak gini lagi guys. Bagi kalian yang nonton video ini dan belum sholat, lebih baik sholat dulu ya guys ya. Oke. Ya, aku udah kok. Nuhun. Oke, Yang pertama, ya, oke. Krampus. Wah, ada jam scare. Krampus. Ya udah lama. Suatu udah hari lama gak terdapat reaction. 2 orang player Minecraft bernama Adit dan Arif yang tengah dalam Wow, ada perjalanan Adit. pulang dari Teman eksplorasi aku. mereka melewati Snowy Taiga Oke. Biome. Tapi dalam perjalanan pulang itu sebuah badai tiba-tiba terjadi. Arif, Mereka woi, coba Arif. memaksakan diri untuk melewati badai tersebut, tapi itu sangat sulit. Oke. Untungnya nggak lama kemudian mereka menemukan ada sebuah iglo yang bisa dipakai sebagai tempat berteduh sebentar. Bentar guys, aku pindahin facecam dulu bentar ya. Pindahin facecam dulu bentar. Dari Oke, aku badai. udah Tanpa pindahin. rasa ragu, Lihat mereka pun langsung masuk. Namun ada yang aneh. Di dalam Apa iglo nih? itu Oh iya, sudah kok- ada 2 kasur yang terpasang. Oh iya, kok ada 2 Padahal biasanya hanya Iya ada loh, biasanya 1. nggak ada loh, Seolah biasanya nggak ada ada loh. orang lain yang Biasanya pernah nggak ada loh. tinggal di dalam iglo itu. Oke. Dan di situ mereka nggak menyadarinya sama sekali. Dari apa Arif tuh? juga menemukan hal aneh di dalam chest. Ketika Adit memeriksanya, ternyata terdapat daging villager yang telah membusuk di dalam chest itu. Daging villager. Karena merasa nggak nyaman dengan daging itu, Adit Kok namanya langsung daging villager? menaruhnya di dalam chest lagi. Wih, Adit. What's your Wah, favorite ini type of cowok. Minecraft server? Is it an Earth server where the map is literally the planet Earth? Or maybe a Skyblock server? Well, what about a Pokemon server? There's so many amazing... Oke guys. Oke. Setelah beberapa saat menunggu, badai akhirnya berhenti. Di situ Arif langsung keluar untuk segera pulang. Namun dihentikan Adit karena ia tiba-tiba teringat dengan ruangan rahasia yang ada di bawah struktur iglo. Karena penasaran, mereka pun coba memeriksanya. Coba lihat. Dan beruntungnya mereka menemukan tangga menuju ruangan rahasia itu. Ada villager Meski sih, villager anehnya yang udah tangga zombie untuk dan turun itu terlihat sangat panjang. Mereka tetap mencoba untuk turun. Oke, pakai torso. Kenapa Beberapa pakai saat torso? kemudian mereka akhirnya tiba ruangannya di masih bawah. bagus. Kok itu Di situ air di kolam mereka ingin mencoba merah? menyembuhkan Kok airnya merah zombie itu di villager kolam? yang ada. Dan untungnya mereka punya semua yang dibutuhkan untuk menyembuhkan zombie villager itu. Oke. Tapi saat Adit hendak menyembuhkan villager itu, Aku bisa. Adit menyadari ada yang aneh dengan cauldron yang Arif masuki. Yang mana di cauldron itu airnya berwarna merah dan terlihat kalau itu juga bukan lava.
Berpikir Oke. itu hanyalah sebuah bug, mereka pun Bug. coba mengabaikannya Oke, dan sebuah bug lanjut katanya ya. menyembuhkan zombie villager itu. Tapi ada yang aneh, karena Loh, efek yang kok nggak ada? seharusnya muncul pada zombie Biasanya villager saat villagernya disembuhkan Gak ada loh. Biasanya kalau udah dikasih golden apple, biasanya villagernya nggak lucu sih. Gila. itu nggak muncul. Dan zombie villager itu malah Lah, lalu Oh. kembali menjadi zombie Lah. villager lagi. Pasti ada yang salah zombie nih. villager itu menolak untuk Kok disembuhkan. Merasa ada yang beneran. aneh dengan tempat itu, mereka pun memutuskan Cabut untuk katanya, cabut pergi aja, dari cabut. sana. Namun begitu mereka tiba di permukaan, mereka menemukan adanya villager tanpa wajah yang sedang mondar-mandir tak jauh Tanpa wajah cuy. dari iglo itu. Ketika Adit coba mendekati villager itu langsung hilang seketika. Hari sudah mulai malam. Arif menyarankan untuk segera pulang ke rumah. Tapi Oke. Adit lebih Kayaknya gua menyarankan takut sih kalau untuk jalan malam. menginap di iglo terlebih dahulu. Karena Oke, nginap tak di ingin iglo, pergi oke. di malam harinya. Iglo. Malamnya sebelum tidur, Arif merasa seperti sedang Kayak ada yang diawasi. ngintip. Jadi Adit coba Masih memeriksa turu aja tuh. keluar. Namun sejauh mata memandang, ia Salju, nggak melihat badai yang salju. ada malah badai yang kembali Oh itu kayak terjadi. pas hemat ya. Begitu Adit kembali Badannya dan kayak- hendak tidur, di luar ia melihat ada creeper Hati-hati, yang hati-hati, terlihat hati-hati, membeku hati-hati. lalu hancur seketika. Lah. Adit coba keluar untuk memeriksanya, tapi ia gak menemukan apa-apa lagi. Berpikir kalau itu hanyalah Adit. refleksi biru dari jendela pakai- es dan pakai lunar bug mob client. yang di-spawn, Adit pun Pakai- coba pakai mengabaikannya essential, dan pakai mat pergi tidur. essential. Oh. Seketika Adit langsung terbangun, tapi sosok Di yang situ ia gimmick lihat ya, itu gimmick doang. sudah nggak ada. Gimmick. Di situ Arif Aku gak cuman melihatnya. orang ya kan. Jadi Ya biar ada sesuatunya dikit lah. Adit coba mengecek keluar lagi, tapi lagi-lagi gak ada apa-apa di luar. Ada monster cowok. Berpikir kalau itu hanyalah Salah lihat halusinasinya katanya. saja, mereka Kayak pun halusinasi kembali gimana? tidur. Video juga ada. Untungnya Nanti pasti hingga buktiin. mereka terbangun Nanti pas lagi dibuktiin ke temannya yang itu. Temannya. Oh, kaget. di pagi hari, gak ada kejadian aneh yang menimpa mereka. Hah? Tapi badai yang terjadi semalam masih belum berhenti. Masih ada. Dan mereka kembali terjebak di Caranya iglo nggak ada. tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara lolongan serigala di dekat mereka. Tapi karena badai, mereka Suara tak dapat menemukan lokasi serigala itu. Kayak gak bakal Dan ketemu kali gitu, ini, nggak bakal didep. suara tawa keras terdengar dari bawah Aduh, iglo. aku pakai headset loh. Curiga ada sesuatu dengan Kayaknya ide buruk zombie deh, gua villager pakai headset. itu, Arif berinisiatif untuk jangan. membunuh zombie villager yang sebelumnya. Tamat ya. Dan Kayaknya itu hal buruk beruntungnya, sih. begitu mereka kembali ke permukaan, badai telah Wah, tutup reda. woi ditinggalin Jadi temennya si mereka Arif. pun memutuskan untuk pulang. Oh enggak deh. Oh ada dia di sana. Oh my god. Awas coy. Namun sesampainya mereka di sekitar rumah, mereka terkejut ketika melihat apa kalau itu? rumah Efek apa ini? Hitam, kayak air hitam gitu, kayak air hitam. Ntar ya, aku minum dulu. yang lagi. sebelumnya mereka buat di biome plains kini berubah menjadi snowy biome. Tapi jika dilihat dari landscape-nya, mereka yakin kalau itu betulan lokasi rumah mereka. Jadi mereka coba mendekat. Ketika mendekat, sungai telah membeku. Begitu juga dengan kebun gandum mereka Lah, kok yang bisa? kini anehnya Dead telah bus, menjadi dead bus ya, busuk. itu dead bus. Merasa Jadi ada dead yang bus. janggal, mereka pun mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh itu dengan iglo sebelumnya Itu rumah yang siapa? diduga membawa kutukan. Namun karena Oke. hari sudah Tidur, malam, langsung tidur. mereka pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Tapi tidur. sebelum tidur, kali ini Adit merasa seperti sedang Adit, diawasi. ngapa Adit? Tapi ia tak melihat apapun di luar. Oke. Jadi Adit pun Nggak pergi melihat tidur. apa-apa. Oke, lanjut lagi.
terdengar suara bisikan mantra yang membuat mereka kebingungan. Tak ingin ambil pusing, mereka pun memutuskan Wah, kau sendiri, untuk coy, di melakukan rumah, aktivitas biasa saja Beneran. seperti berkebun dan mining. Namun Pas lo saat kan hendak timingnya tuh pergi, sendiri tuh. Adit nggak sengaja menemukan adanya seseorang yang tergeletak di pinggir sungai yang beku. Mana? Adit Mana? Itu. adanya seseorang yang tergeletak di Oke. pinggir sungai yang beku. Adit pun Terus aku gedein facecam. Jadi facecam dulu lah biar enak kan kalian bisa lihat muka aku. Bentar. Sumpah. Oke guys, jadi nggak bisa digedein lagi, udah max ya intinya, nggak bisa digedein lagi. Kok aku gedein nggak bisa. langsung memanggil Arif dan mengajaknya mengecek bersama. Setelah menghampirinya, mereka kebingungan karena mereka gak mengenali orang itu sama Siapa sekali. tuh? Dan karena Siapa tuh? mereka merasa Ayo gak enak, angkat, mereka angkat pun gimana, memutuskan angkat untuk gimana? membawa orang itu Adit, ke rumah gimana mereka. angkatnya Adit? Setelah Aku memindahkannya bisa ke lah. kasur, mereka Gimana berniat ngangkatnya melanjutkan itu? aktivitas Pakai mereka lagi. Namun Gimana angkatnya? di situ Adit terkejut ketika melihat mata orang itu Sumpah, yang kan tiba-tiba F-nya kok. menghitam. Ia pun panik dan hendak Ini memberitahu Arif. habur, itu habur. Namun Ya tamat. Tamatlah. Lagu Upin Ipin. Oke, Adit. Woi, Wanjo. dengan panik mereka langsung lari Kabur, menjauh dari kabur. rumah. Eh, Namun ketika mereka Arif, berlari ke atas kemana we gunung, Arif? mereka terkejut ketika menemukan adanya iglo lain yang tak jauh dari rumah mereka. Lah kok bisa? Mereka coba masuk dan memeriksa bagian dalamnya. Daging Namun villager, isinya daging sama villager. persis What? dengan Gitu. iglo sebelumnya. Dengan Isinya adanya sama, dua kasur dan nenek. chest yang berisi daging villager. Curiga kalau itu iglo yang sama dengan yang sebelumnya mereka temukan, Coba cek bawah, mereka katanya. coba memeriksa bagian Adit, oke. bawahnya. Apakah ada? Tapi ternyata itu benar-benar iglo yang sama persis dengan yang sebelumnya mereka temukan. Padahal Oke. koordinatnya jelas-jelas berbeda. Oke, koordinatnya Saat beda. mereka coba memeriksa kesamaan iglo itu, Adit nggak sengaja menemukan adanya trapdoor lain menuju ruang bawah tanah di bawah Oke. karpet. Ketaku sih Karena jangan masuk. penasaran, Jangan mereka masuk. pun memutuskan untuk turun dan memeriksanya. Namun betapa Ya, terkejutnya mereka ya, ketika menemukan ya. banyak hal aneh di ruangan itu. Dan juga ada arwah villager di pojok ruangan itu yang langsung menghilang. Berpikir ini Wah. adalah ulah entiti sebelumnya, mereka jadi merinding dan memutuskan Kita balik, untuk bro, segera katanya. kembali Disuruh. ke permukaan. Ya udah disambut di atas pasti, udah disambut di atas. Dan What? Ya sudah. Dan dalam perjalanannya ke atas, tanpa Udah lah. sadar torch yang dipegang Kok jadi kayak gini? Kok jadi kayak gini? Adit berubah menjadi soul torch. Padahal jelas-jelas mereka belum pergi ke Nether sama Ntar kok jadi kayak gini guys? Kok ada rekaman live chatnya? sekali. Ah, Begitu mereka melangkah keluar, gumpalan darah bertebaran di What? sekitar iglo.
Di situ mereka sudah sangat udah. merinding. Namun badai yang disertai petir tiba-tiba muncul, menambah suasana tegang di world mereka itu. Wah, itu tornado sih. Ketika mereka pergi ke atas bukit, Badai mereka datang lagi kembali katanya. menemukan adanya iglo lain di balik Ada bukit iglo dekat lagi. perkebunan. Namun Ada petir, sebelum ada. mereka bisa memeriksa iglo itu, iglo itu Lo ngilang. menghilang dalam sekejap. Oh my Curiga god. kalau world mereka telah terkena Bentar. Kok facecam aku kayak makin kecil ya? Adanya emang kayak gini deh. Emang kayak gini. Nah, semacam Ya udahlah. kutukan, mereka Pokoknya. mengutuk iglo itu di Yang dalam penting kalian hati. masih bisa lihat Namun sedetik muka aku. kemudian, badai disertai tornado langsung muncul di dekat mereka Oke. dan menarik Lagunya mulai mereka cepat. berdua ke dalam pusatnya. Mereka berputar-putar tanpa henti. Apakah ada jump scare? Ketika Oh my God. Adit hampir lepas Yo, dari tornado MLJ. itu, Yo. ia kembali tertarik ke dalam pusaran dalam sekejap. Tapi untungnya dengan usaha Oke. tanpa henti, Adit berhasil keluar dari tornado Jangan itu deketin lagi. dengan Jangan selamat. deketin lagi. Dan Nanti tornado itu langsung kok dapat menghilang. slow failing. Karena khawatir Kok dapat dengan efek slow kondisi failing di Arif, atas? Adit pun coba mencarinya. Namun ternyata Arif juga selamat dan Oke, berada selamat. di dalam iglo itu. Setelah mengalami Catnya kejadian-kejadian dibersihin. aneh itu, Gua dari tadi Arif merinding. tiba-tiba merasa Catnya merinding. dibersihin. Dan benar saja, sepasang tangan putih Betul. tiba-tiba muncul seperti hendak menangkap mereka. Wah. Oh my god. Ngagetin tuh. Sound Dengan efeknya panik, ngagetin. mereka kembali ke rumah mereka dan Oke. bersembunyi di Oke, pojok ngumpet. ruangan. Oke. Hingga malam tiba, mereka Oke, yang kira udah ketakutan masih bersembunyi di pojok rumah. Oke. Adit yang merasa kondisinya sudah aman memutuskan untuk keluar dia kira dan kondisinya. memeriksanya. Fine. Aman katanya. Dan untungnya sudah gak ada kejadian aneh lagi Oke. yang menimpa mereka. Oke, gak ada. Namun Wah. oh ya guys, jadi Sumpah, aku beneran aku kaget sebenarnya ya. udah punya Oke. channel Minecraft roleplay tersendiri guys. Ya, jadi Yundi situ Let's Play. aku sama Oh, oke. Wildan bermain peran ya guys ya. Oke, Dan kalau iya, kalian suka iya. sama tipe-tipe video Minecraft roleplay seperti itu, Yundi kalian Let's bisa Play. langsung Oke. aja kunjungi channelku yang satu Yundi ini guys. Let's Play Link namanya. channelnya ada di deskripsi Udah ataupun 25 di pin subscriber. komentar guys. Nuhun. Oke, sami-sami. Yang kedua, Hungry Bear. Ada sedikit jump scare ya. Hungry Bear. Konon Minecraft lapar. seharusnya menjadi dunia damai, tempat kreativitas Oke. tak terbatas. Oke. Namun bagi Ray, dunia Minecraft Ray itu Gloom. menyimpan Ray rahasia Gloom gelap. Creepypasta. Aku pernah Sebuah nonton glitch channel dia. aneh yang dikabarkan Pastinya, bisa pasti Ray mengubah Gloom tempat Creepypasta tidur sih. menjadi sesuatu yang mengerikan. Inilah kisahnya saat ia mencoba mengungkap kebenaran di balik sebuah postingan misterius. Oke. Masih Jangan masih tidur lama lah, di 24 menit. kasur pemakan daging. Ray I love Roblox. Terus kayaknya ngalangin dikit. Ya ngalik lagi. Ray membaca postingan di forum Ian yang Alex membahas Unofficial Minecraft ritual glitch Creepypasta tersebut. novel. Dikatakan Oke. jika tempat tidur merah dipasang di dinding, lalu diberi lukisan sosok pria di atasnya, kemudian sebuah anvil dijatuhkan dan kasurnya diganti, maka sesuatu yang gak wajar akan Oke. terjadi. Karena penasaran, Oke. Ray memutuskan Si untuk Ray gue malah mencobanya. penasaran. Ray mulai mempersiapkan ritual itu. Ia mengganti Persiapin. kasurnya dengan warna merah, menaruhnya di dekat dinding, dan menggantung lukisan sesuai instruksi. Ia tahu jika ada langkah yang terlewat, ritual aneh ini akan gagal. Untuk membuat anvil, Ray turun ke goa Oke, mencari biji iron. Turun ke gua. Namun setiap kali ia menoleh, Agak ia aneh deh, Kak. merasa ada sesuatu yang mengintainya dari balik kegelapan. Serius. Perasaan paranoid itu semakin Oke. kuat, seolah alam bawah sadarnya
sudah memberi peringatan. Terowongan di gua Minecraft terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Sunyi, dingin, dan penuh bayangan. Seperti ada aura jahat yang menyelimutinya. Saat sedang melebur biji iron, tiba-tiba sekelompok zombie dan skeleton muncul mendadak, menyerangnya dari segala arah. Seperti ada yang sengaja mengirim mereka untuk menggagalkan ritual tersebut. Setelah bertarung habis-habisan, Ray akhirnya bertahan hidup dan menaruh anvil tepat di atas kasurnya. Anvil jatuh menghancurkan lukisan dan kasur. Ia segera menggantinya dengan kasur baru. Ritual pun selesai, tinggal menunggu hasilnya. Beberapa saat berlalu, tapi nggak ada yang terjadi. Ray mulai ragu apakah ini semua hanya hoax. Di situ ia memutuskan menunggu hingga pagi hari, berharap semuanya normal kembali. Namun anehnya pagi nggak pernah datang. Langit terjebak dalam senja abadi. Monster malam terus berkeliaran tanpa terbakar matahari. Dunia Ray gak lagi mengenal siang hari. Ia mencoba mengulang ritual, tapi gagal. Langit tetap senja dan monster masih ada. Dunia Ray kini sudah berubah selamanya. Saat kembali ke rumah, Ray terkejut. Kasur merahnya bergeser. Padahal ia yakin menaruhnya menempel ke dinding. Di situ ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya gila atau ada sesuatu yang memindahkannya. Ray memeriksa rekaman videonya dan betapa terkejutnya ia. Karena kasur itu memang bergeser. Ia tidak berhalusinasi. Seperti ada sesuatu yang menggerakkannya. Ray mencoba menenangkan diri, tapi saat ia menutup pintu, pintu itu tetap terbuka. Torch yang dihancurkannya juga tidak hilang. Seolah ia sedang dipaksa bermain di mode adventure. Dan saat ia menoleh ke kasurnya, kasur itu bergeser lagi. Kini sudah pindah 2 blok dari posisi semula. Perlahan, tapi jelas sekali bahwa kasur itu bergerak sendiri. Ray memutuskan mengamatinya lebih dekat. Ia duduk di dekat jendela menunggu kasur itu bergerak lagi. 2 jam berlalu, kasur tersebut gak bergerak sama sekali. Di situ Ray mulai curiga, mungkin kasur itu hanya bergerak saat ia gak melihatnya. Mencoba mencari jawaban, ia mulai menduga kasur ini bukan sekedar blok biasa, tapi entitas tersembunyi di dalam kode Minecraft. Lanjut lagi. Di situ Ray pulang dengan jantung berdebar, siap menghadapi jumpscare. Tapi kasurnya tetap diam di tempat. Ia mulai merasa bodoh. Masih diam. Namun tiba-tiba kasur itu bergeser lagi. Ray melihat dengan jelas perubahannya hanya dalam hitungan detik. Di situ Ray sadar kasur itu bergerak ketika ia mendekat. Seolah-olah kasur itu mengikutinya, mencoba menjebaknya ke dinding. Ia mencoba menyalakan torch, tapi sadar bahwa ancamannya bukan dari luar. Ancaman itu ada di dalam rumahnya sendiri. Di dalam rumah. Ray mencoba strategi lain, AFK di dekat jendela. Tapi kasur tetap diam. Ia semakin yakin kasur itu hanya bergerak jika ada interaksi langsung dengannya. Ia berdiri tepat di depan kasur, ingin mencoba tidur. Tapi terlalu takut. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Saat keluar rumah,
Ray melihat pulau melayang dengan satu pohon di atasnya. Sebuah legenda creepypasta lama yang pernah ia dengar. Saat kembali, ia terkejut ketika melihat semua torch di rumahnya sudah menghilang. Dan kasur merah itu bergeser lagi, semakin dekat ke dinding. Kali ini ada noda merah di atasnya. Noda itu seperti darah segar. Kasur itu hidup. Kasur pemakan daging. Dan di saat itulah Ray pun ditelan olehnya. Dunianya tamat bersama dirinya yang menghilang selamanya. Oh iya guys, ini dia member yang udah join ke membership channelku. Ada Satya 09. Kalau semisal kalian ingin nama channel kalian muncul di video-video creepypasta kayak gini, kalian juga bisa join guys. Di bawah 5.000 aja. Kalian bisa bayar pakai GoPay, Dana, Alfamart, Indomart, OVO dan lain-lain. Ini bagi kalian yang emang mau bantu aku dan timku biar lebih semangat membuat video-video creepypasta. Aku juga nggak maksa guys, seikhlasnya aja. Kalau kalian mau bantu, aku terima kasih banget ke kalian. Tapi kalau nggak mau, ya juga nggak apa-apa guys, aman aja. Nantinya kalau kalian kaget, kalian bisa pakai stiker Pak D kaget ataupun cewek kaget guys ya. Mungkin yang cowok bisa pakai yang Pak D, yang cewek bisa pakai yang cewek ini ya guys ya. Atau bisa juga pakai stiker nggak kaget ini, ataupun Sigma dan stiker-stiker lainnya guys. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, Freaky Steve. Sedikit jam sekali, sedikit. Ada seorang player pemula bernama Vernon yang baru saja selesai membuat rumah sementara. Saat itu, Vernon berniat untuk pergi mining di dekat base-nya. Setelah mengambil beberapa stone, ia melanjutkan dengan menebang pohon-pohon di sekitar rumah. Dengan kayu yang ia dapatkan, Vernon membuat sebuah sign untuk menulis penemuannya yang menurutnya luar biasa. Ia baru saja menyadari bahwa rambut skin miliknya bisa membuat layar monitor menjadi hitam saat kepalanya menutupi layar. Vernon pun menuliskan hal itu dengan bangga di sign. Setelah itu, ia membuat sebuah perahu. Dan dengan konyolnya, ia malah mengendarai perahu tersebut di daratan. Tingkahnya benar-benar seperti player noob. Hari mulai gelap. Vernon menaruh beberapa torch di sekitar base-nya. Ketika masuk ke dalam rumah, ia merasa seperti ada sesuatu di luar. Dan benar saja, di luar ia melihat seekor serigala sedang berdiri di atas perahu yang ia buat sebelumnya. Ia pun membawa serigala itu lebih dekat ke base-nya dengan tetap menaruhnya di perahu. Vernon kemudian membuat sebuah tembok untuk menutupi depan rumahnya, meninggalkan lubang kecil agar bisa mengintip ke arah serigala itu. Dari balik lubang, ia menatap tajam ke arah serigala yang diam di atas perahu. Karena belum memiliki kasur, Vernon memutuskan untuk melanjutkan mining di tambang dekat rumahnya. Setelah mengumpulkan beberapa batu, ia mencoba membakar kayu dengan plank. Benar-benar tingkah noob yang kocak. Ia pun melanjutkan mining lagi di dalam tambangnya. Namun saat sedang menggali, Vernon merasa ada sesuatu yang aneh. Meski begitu, ia tetap melanjutkan mining. Apa yang aneh? Super ngagetin cuy sekarang. Oke guys, jadi itulah dia 3 creepypasta paling seram tentang iblis part 113. Semoga kalian suka ya sama video kali ini guys. Ya, dan bagi kalian yang muslim dan belum sholat, setelah selesai nonton video ini lebih baik sholat dulu ya guys ya, biar nggak dimarahin ibu bapak kalian guys. Oke, jadi udah itu aja dan thank you. Bye bye. Nuhun. Ya, videonya mungkin sampai sini dulu aja. Dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya dan join Discord aku ya. Linknya di deskripsi. Dah.